Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, di pertemuan ini kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Untuk yang sebelumnya, itu kan kita sudah membahas berkaitan dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk saat ini kita akan membahas pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bedanya dengan linear dua variabel, untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel, pangkat tertingginya itu adalah 2, atau biasanya ya seperti Y itu lebih besar dari X kuadrat min BX plus C dan seterusnya, seperti itu. Oke, di sini saya akan langsung untuk menjelaskan bagaimana caranya untuk menentukan atau menggambarkan grafik dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Di sini ada sebuah contoh. Diketahui pertidaksamaan kuadrat Y ini lebih besar dari X kuadrat min 6X plus 5. Lalu yang diminta ini adalah tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Oke, langkah yang pertama itu adalah menggantikan tanda ketidaksamaan lebih besar atau lebih kecil itu menjadi tanda sama dengan. Jadi yang tadinya dia adalah Y, dia lebih besar sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 dirubah menjadi Y, dia sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Oke, lalu langkah yang kedua itu adalah menggambarkan grafik dari Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Dan untuk menggambarkan grafik, ini ada beberapa langkah yang harus kalian pahami. Langkah yang pertama, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita pakai titik potong sumbu X dulu. Untuk menentukan titik potong sumbu X, itu memisahkan Y itu sama dengan 0. Jadi masukkan dulu persamaannya, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Lalu Y-nya dirubah jadi 0. 0 sama dengan X kuadrat min 6X plus 5, atau bisa dibalik jadinya adalah X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, kita bisa faktorkan untuk menentukan titik potong sumbu X-nya. Seperti ini, seperti biasa. X kuadrat min 6X plus 5. X kuadrat, berarti di sini X. Lalu di sini dia ada tanda plus ya, tanda plus ya, benar. Lalu di depannya ada tanda pengurangan, maka berapa kali berapa biar hasilnya plus. Berarti di sini min kali min biar hasilnya plus, karena di depannya juga dia tandanya adalah minus. Sekarang berapa kali berapa biar hasilnya 5. Ada satu kemungkinan ya, yaitu ada 5 dan 1. 5 kali 1 sama dengan 5, min 5X min 1X sama dengan min 6X. Oke, kalau sudah, kita bisa menentukan nilai X-nya. Kalau di sini berarti X min 5, berarti X-nya sama dengan 5. Kalau X min 1, berarti X sama dengan 1. Maka titik potong pada sumbu X ya, maka titik potong sumbu X itu berada di 5,0 dan 1,0. Oke. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong pada sumbu Y. Saya tulis di sini saja ya. 2. Titik potong sumbu Y itu berarti memisahkan
X sama dengan 0. Berarti masukkan dulu persamaannya, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Masukkan angka 0 ke dalam nilai X. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat min 6 kali 0 plus 5. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat. Berarti 0 min 6 kali 0 tetap 0 plus 5. Maka Y di sini sama dengan 5. Maka titik potong sumbu Y itu berada di 0,5. Oke. Sebelum kita lanjut ke bawah atau selanjutnya, kita masuk ke sini dulu. Di sini Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Dari persamaan ini, maka ini bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. Oke, kita bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya ya dari persamaan ini. Untuk A di sini ini X kuadrat, berarti A sama dengan 1, lalu di sini B sama dengan min 6, dan C itu sama dengan 5. Dan perlu diperhatikan di sini jika A sama dengan 1, ini ya perlu diperhatikan yang ini, jika A sama dengan 1, maka grafik parabola membuka ke atas. Grafik parabola membuka ke atas itu seperti apa? Seperti ini. Seperti ini. Ini jika A sama dengan 1. Tapi kalau misalkan A, di sini A nilainya adalah min X kuadrat atau A-nya itu adalah min 1, maka bentuk grafik parabolanya itu membuka ke bawah seperti ini. Seperti ini. Ini kalau A sama dengan min 1. Ini perlu diperhatikan ya, karena ini sangat penting. Oke. Yang ketiga, yaitu adalah menentukan titik puncak grafiknya. Titik puncak. Ya, untuk menentukan titik puncak atau di sini X, P, dan YP, ini ada beberapa rumus yang harus kalian perhatikan. Untuk XP, kalian gunakan rumus min B per 2A. B dan A ini sudah diketahui dari ini, yang tadi saya jelaskan. Dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Ini udah ketemu A, B, dan C-nya. Berarti XP itu sama dengan min B per 2A. Sedangkan YP atau titik puncak Y itu adalah min D per 4A. Atau D sendiri ini rumusnya adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Ya, kalau sudah kita masukkan angkanya. B di sini dia adalah min 6. Berarti min 6 per 2 dikali 1. Berarti sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Oke, yang kedua YP-nya B kuadrat, berarti min 6 kuadrat ya, karena di sini ada min ya, tetap min 4 kali A-nya itu adalah 1, C-nya adalah 5 dibagi dengan 4 kali 1. Min berarti min 36, min 6 kuadrat kan berarti 36 dikurangi 4 kali 1 kali 5, yaitu 20 per 4. 36 dikurangi 20, 16 ya, berarti min 16 per 4 sama dengan min 4. Maka dari hasil di atas bisa ditentukan koordinat titik puncak
ini berada di 3x 3, min 4, terdiri dari xp, yp. Ya, untuk langkah selanjutnya, kita akan menggambarkan grafik. Untuk menggambar grafik, kita masukkan titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi. Yang pertama, ini adalah kita masukkan titik potong pada sumbu X. Untuk titik potong pada sumbu X, di sini tertera ada 5,0 dan 1,0. 5 ini berarti miliknya X, 0 miliknya Y, 1 juga miliknya X, sedangkan 0 ini miliknya Y. Masukkan di sini. Ini saya tuliskan dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tadi 1,0 dan 5,0. Berarti titiknya berada di sini. Ini 1,0 dan di sini 5,0. Ya. Berarti titik yang kedua ini adalah titik potong pada sumbu Y. Titiknya ada di 0,5. Berarti 0,5 paling atas di sini. Oke. Ya, kalau sudah, kita tentukan titik puncaknya. Di sini titik puncaknya berada di 3, min 4. Berarti sini ya. 3, min 4. Nah, ini kita titik di sini. Ya, jika kalian sudah memberikan titik seperti tadi, maka hubungkan titik-titiknya untuk membuat sebuah grafik parabola seperti ini. Ini kan tadi ada di titik 0,5 dari sini, hubungkan ke sini titik 1,0, lalu di sini ada titik puncak yaitu 3, min 4, lalu dihubungkan ke 5,0. Seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan menentukan daerah arsirannya atau daerah penyelesaian dengan menggunakan titik uji. Oke, untuk langkah selanjutnya kita tentukan titik uji dari ketidaksamaan Y lebih besar dari X kuadrat min 6X plus 5. Nah, untuk titik ujinya, di sini saya menggunakan dua titik uji, yaitu titik yang berada di dalam grafik parabola dan titik yang berada di luar grafik parabola. Oke, yang pertama, untuk titik yang pertama saya gunakan titik 2,0 di sini. Ini ya. 2,0. Oke, 2 ini dia miliknya X, sedangkan 0 dia miliknya Y. Kita masukkan ke titik sini. Ya. Berarti Y-nya dia adalah 0, 0, dia lebih besar dari X. X-nya masukkan 2 kuadrat min 6 kali 2 plus 5. Berarti 0 lebih besar dari 2 pangkat 2, berarti 4 min 12 plus 5. Berarti 0 dia lebih besar dari 4 dikurangi 12. Itu adalah min 8 plus 5, min 3. Sini ya, min 3. Oke. Ya, dari pertanyaan ini, 0 dia lebih besar dari min 3. Dia benar atau salah? Benar ya. Berarti di sini tulis benar terlebih dahulu. Oke. Lalu titik yang kedua, ini saya gunakan titik yang berada di luar grafik, yaitu titik di sini 0,0. Masukkan titik-titiknya X, Y nya. Berarti masukkan berarti 0 dia lebih besar sama dengan 0 kuadrat min 6 kali 0 plus 5. Masukkan ke sini ya. Berarti 0 dia lebih besar sama dengan 0 min 0 plus 5. 0 dikurangi 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5 ya. Berarti 0 dia lebih besar dari 5. Kalau seperti ini benar atau salah? Ya, jawabannya adalah salah. Maka
untuk daerah penyelesaian dari Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 itu adalah 2,0 atau dia berada di dalam grafik parabola. Oke, di sini saya menggambarkan untuk daerah penyelesaian itu saya arsir, sedangkan yang bukan daerah penyelesaian itu adalah tidak ada arsirannya atau putih, daerah putih. Ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Maka daerah penyelesaian dari Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 itu berada di dalam grafik parabola atau daerah yang diarsir. Ya. Oke, sekian untuk penjelasan saya kali ini. Jika ada yang masih belum paham berkaitan dengan pertidaksamaan kuadrat dua variabel, silakan menghubungi saya, boleh secara pribadi ataupun lewat Google Classroom. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.